Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Mbak Lili di sekolah minggu online. Yuk kita sama mau ibadah sekolah minggu, kita siapkan hati kita duduk yang manis, kita mau sama-sama muji Tuhan. Balik aja adik-adik di rumah, waktu kita tetap berdiri ya, kita mau berdiri sama-sama, kita memuji Tuhan, kita pujikan happy ya, happy ye, kita pakai gerakan ya. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik di rumah tetap harus cinta dengan Tuhan Yesus. Kita harus senang punya Tuhan Yesus yang luar biasa sekali. Dan kita harus tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu. Tidak kerasa ya adik-adik, ini udah bulan Desember. Di hari Minggu yang pertama, mari kita tetap bersyukur pada Tuhan Yesus atas setiap kondisi yang ada, terutama buat kesehatan adik-adik semua dari keluarga. Nah, sekarang kita mau sama-sama untuk kita berdoa ya adik-adik, semuanya duduk dengan manis. Kita mau berdoa sama-sama, lipatkan tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Hari ini kami semua bisa berkumpul melalui ibadah sekolah minggu online di hari ini Tuhan Yesus, minggu pertama di bulan Desember. Ajar kami untuk tetap bersyukur padamu atas setiap berkat yang melimpah Tuhan dalam setiap keluarga kami masing-masing. Berkat kesehatan dan semuanya Tuhan, kami percaya bahwa itu semua sudah ada dalam rancangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama mujikan pujian ini. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Kita sama-sama berdiri lagi adik-adik, kita pujikan lagu ini dengan penuh semangat. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita bersyukur sekali bahwa kita ini adalah anak-anak raja. Maka dari itu kita harus siap untuk mendengarkan panggilannya. Kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kiranglah Yesus amat cinta pada saya.
Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Ani. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman-Nya. Kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Ya, Bu Ani berharap semuanya tetap bersuka cita ya, tetap dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, kalau tadi kalian sudah memuji nama Tuhan bersama dengan Mbak Lili, diiringi oleh Mbak Ica. Nah, saat ini kita mau belajar firman Tuhan ya adik-adik. Nah, untuk itu kita mau siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Mulia, Bapa yang boleh kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Putramu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih, Engkau benar berkati sertai jagai kami Bapa. Terlebih saat ini, Kau boleh beri kesempatan pada kami untuk belajar akan firman-Mu. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus bertahta di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami dengan baik, dengan benar. Doa ini kami panjatkan Bapa melalui Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, saat ini Minggu Advent kedua ya, masa menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di samping kanan Bu Ani sudah ada pohon Natal. Bu Ani yakin ada di antara kalian yang saat ini juga sudah memasang pohon Natal. Mungkin tidak hanya pohon Natal saja, ada dekorasi yang lain di rumah kalian ya. Nah, sebagai tanda bahwa bulan Desember nih, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kalau di tahun yang lalu masa-masa seperti ini adik-adik sudah sibuk ya di gereja persiapan untuk perform, baik itu perform saat
perayaan Natal bersama, ataupun juga perform saat perayaan Natal sekolah minggu ya. Ada yang nyanyi, ada yang nari, ya, ada yang bermain musik. Nah, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak pengajar ya, bapak ibu guru pengajar ya, itu juga sudah pada sibuk menyiapkan kostum yang nanti akan adik-adik pakai di saat perayaan Natal. Tapi untuk saat ini berbeda ya adik-adik, karena masa pandemi kita merayakannya dari rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, untuk saat ini ya, kita mau diingatkan oleh Tuhan, apa sih yang harus kita siapkan untuk menyambut Natal? Apakah ini meriahnya pesta, ya, bagusnya performance kita, atau mungkin dekorasi rumah yang bagus, adik-adik sudah persiapan dengan baju baru, apa itu yang penting? Tidak ya adik-adik. Nah, adik-adik, dulu ketika Tuhan Yesus mau lahir, itu sudah jauh-jauh hari disiapkan oleh Tuhan ya. Ada nubuat Nabi Yesaya akan kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan juga di masa kelahirannya ini ada seseorang yang dilahirkan mendahului Tuhan Yesus yang sengaja ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Siapa ya kira-kira? Ya adik-adik, kita mau buka Alkitab kita ya. Matius 3 adik-adik. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Agak panjang nih adik-adik. Kita tidak akan membacanya secara lengkap ya. Bu Ani hanya akan mengambil beberapa ayat saja. Nah, kira-kira nanti mengisahkan tentang siapa adik-adik, menyimak ya. Nah, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ya adik-adik, kita mau belajar mengenai Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang memang dilahirkan mendahului Tuhan Yesus ya. Bahkan ini adik-adik, Yohanes Pembaptis ini anak dari Elisabet. Siapa tuh Elisabet itu? Elisabet itu adalah saudara dari Maria ibu Yesus ya. Ketika Maria itu diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dia juga diberitahu bahwa saat itu saudaranya Elisabet ini sedang mengandung. Lalu Maria pergi untuk mengunjungi Elisabet ya. Ketika Maria tiba di rumahnya Elisabet ya, nah bayi yang di dalam kandungan Elisabet ini melonjak kegirangan. Kenapa ya kok seperti itu? Karena dia menyambut ibu dari Tuhan ya, ibu dari Yesus. Nah seperti itu adik-adik, bahkan dalam kandungan dia sudah menyambut Tuhan ya. Nah ketika dewasa ini adik-adik, Yohanes Pembaptis, dia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya lagi. Lalu tinggalnya di mana adik-adik? Kita mau baca bersama ya. Selanjutnya di ayat ke 3. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya adik-adik, ini gambar dari Yohanes Pembaptis. Nah, dia berbeda dari orang pada umumnya. Pakaiannya tidak terbuat dari kain. Terbuat dari apa tadi? Ya, terbuat dari bulu unta. Ya, lalu ikat pinggangnya terbuat dari kulit. Nah, cara penampilannya berbeda. Lalu makanannya pun juga berbeda ya adik-adik dari kebanyakan orang Israel pada masa itu. Makanannya adalah belalang dan madu hutan ya. Jadi dia suka tinggal di hutan, dia suka tinggal di padang belantara, dia suka mengembara ya. Apa yang dilakukannya adik-adik? Kita baca lagi yuk ayat yang keempat. Nah, Yohanes ini tadi sudah yang ketiga. Yang itu tadi yang ke ini ya, sekarang berikutnya.
Yang kelima, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ya, jadi ketika dia berseru-seru tadi, ya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini ya penduduk di daerah Yerusalem, kemudian seluruh Yudea dan sekitar Yordan ini mau mendengarkan seruannya adik-adik, ya. Mereka mau bertobat, ya mereka takjub akan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia dipakai oleh Tuhan ya adik-adik untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Ya, lalu apa yang dilakukannya ya? Tadi menyerukan suara pertobatan ini. Nah, orang-orang yang datang kepadanya ini, nah kita lanjut ayat yang ke-6, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, ini caranya waktu itu ya adik-adik, Yohanes membaptis orang-orang yang datang kepadanya. Nah, dia mengajak orang-orang ini untuk berendam di sungai Yordan. Air saat itu menunjukkan, melambangkan pertobatan, ya. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah dibaptis? Siapa yang masih ingat rasanya? Nah, mungkin sudah pada tidak ingat rasanya ya, dibaptis itu seperti apa waktu itu. Apakah adik-adik ini menerima baptisan itu dengan terheran-heran, atau mungkin terkaget-kaget, atau mungkin ada yang nangis. Nah, mungkin adik-adik sudah lupa akan hal itu. Tapi ketika adik-adik ditunjukkan fotonya oleh papa mama, adik-adik tahu ya bahwa ketika adik-adik masih kecil, mama papa kalian sudah membawa kalian di hadapan Tuhan untuk dibaptis, ya, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Nah, kalau waktu itu adik-adik masih kecil, belum tahu rasanya, baptisannya berbeda dengan yang digambar ini ya adik-adik. Nah, adik-adik diperciki oleh air, ya, diperciki dengan air di kening sini, ya. Ada yang kaget menangis, ada yang terheran-heran, ya. Nah, air di sini sama ya dengan yang dikisahkan di Yohanes Pembaptis tadi, melambangkan tanda penyucian dari dosa. Nah, adik-adik, apakah kalau sudah dibaptis terus adik-adik jadi betul-betul suci sehingga adik-adik tidak lagi berdosa? Nah, ternyata tidak ya adik-adik, karena kita ini masih tinggal di dunia ini sebagai manusia, ya. Kedagingan kita ini lemah. Nah, mungkin adik-adik masih suka marah, masih suka bentak-bentak orang tua, masih suka bertengkar sama kakak atau sama adik, ya, masih suka menang sendiri. Nah, itu apa harus kalau seperti itu harus adik-adik berdiam diri saja? Tidak boleh adik-adik, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, adik-adik juga harus menunjukkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau adik-adik sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan seperti contoh tadi? Adik-adik harus bertobat, adik-adik harus mengakuinya kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih adik-adik. Kalau adik-adik berseru bertobat dengan sungguh hati, pasti Tuhan Yesus akan mengampuni. Ya adik-adik, melalui bacaan kita hari ini, melalui kisah dari Yohanes Pembaptis ini, di mana dia dipakai Tuhan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini mengingatkan pada kita ya adik-adik, bagaimana nanti kita ketika menyambut kedatangan Tuhan Yesus melalui perayaan Natal nanti. Bukan indahnya perayaan pesta, bukan indahnya dekorasi rumah dengan dekorasi Natal, ya. Tapi bagaimana hati kita menyambut kedatangan Tuhan ya adik-adik. Kita harus memiliki hati yang bersih, ya. Nah, kita harus senantiasa hidup dalam pertobatan.
pertobatan. Ya adik-adik, demikian yang bisa Bu Ani sampaikan hari ini. Selamat menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk saat ini Bapa. Engkau peringatkan kami bagaimana kami harus menyambut kelahiran-Mu nanti. Bukan dengan indahnya pesta, meriahnya dekorasi rumah, baju baru, akan tetapi Bapa, bagaimana kami boleh menyiapkan hati kami, hati yang bersih dan berkenan di hadirat-Mu. Ajar kami untuk senantiasa hidup dengan pertobatan Bapa. Bapa, jika di dalam kami belajar akan firman-Mu ini, ada dosa dan pelanggaran kami, kiranya Kau benar untuk mengampuni. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa, dahulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut lagi dengan Mbak Lili dan Mbak Ica ya. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menutup ibadah kepada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, langsung cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer kalau berpergian ya. Dan kita tetap berdoa terus supaya pandemi ini segera berakhir, kita bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu secara tatap muka di gereja, untuk kita bisa temukan dengan satu dengan yang lainnya. Yuk kita mau berdoa sama-sama untuk kita menutup ibadah pada hari ini. Nah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami sudah mengikuti sekolah minggu dari awal, tengahnya, pada akhirnya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami terus mau menjadi anak-anak yang setia kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang terus berpegang teguh pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu secara tatap muka di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam Tuhan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sampai ketemu di sekolah minggu yang akan datang.